Suara sunyi di malam hari adalah suatu kenikmatan tersendiri bagi Kanaya, seorang gadis bermata biru yang kini sedang berada di balkon rumahnya sembari menyeruput secangkir kopi yang baru saja ia buat. Gadis itu nampaknya tidak ingin terlelap malam ini. Entah mengapa, malam itu terasa sangat indah baginya. Angin dingin mengacak rambutnya yang menggapai pundak. Ia menarik nafas dalam dan menghembuskannya dengan kasar. Ia tersenyum kecut, lalu menatap hamparan bintang yang berserakan di langit. Baiklah, mulai besok aku harus bisa jadi anak yang lebih berguna. Aku janji, aku akan belajar dengan giat agar ibu tak bisa lagi marah denganku. Kanaya mengucapkan kalimat tersebut dengan hati yang berdebar dan senyum yang lebar. Udara malam sudah terasa begitu dingin baginya. Jadi, ia memutuskan untuk masuk ke dalam dan bergegas tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 malam. Namun nampaknya, bayangan aneh mulai muncul di benak Kanaya. Ia tak dapat bernamai dengan pikirannya. Ia meraih sebuah benda tipis yang tajam di laci samping tempat tidurnya. Gilanya, gadis bermata biru itu menyayat pergelangan tangannya tepat di bagian nadi. Beberapa sayatan ia buat. Hal gila yang baru saja ia lakukan nampaknya bereaksi baik bagi mood Kanaya. Ia menjadi dapat sedikit lebih tenang. Namun tetap saja, luka yang ditimbulkan dari sayatan silet itu sangat menyakiti fisik Kanaya. Kanaya, bangun kamu! Bentak seorang wanita paruh baya yang dikenal dengan nama Nadia. Ia menarik selimut yang dikenakan Kanaya secara kasar. Dasar anak gak guna! Kamu itu bisanya nyusahin aja. Lihat ini. Kenapa nilai ulanganmu menurun seperti ini, hah? Nadia menyodorkan selembar kertas ke hadapan gadis bermata biru itu. Kanaya yang mendapat perlakuan seperti itu hanya bisa diam. Ia tak berani mengatakan sepatah kata pun. Kanaya sudah terbiasa dengan perlakuan ini. Baginya, ini adalah salah satu rutinitas dari ibunya setiap pagi. Namun entah mengapa, hari ini terasa berbeda. Nadia seperti sedang kerasukan iblis. Ia menodongkan sebilah pisau pada Kanaya seraya berkata, "Kamu bosan hidup kan? Iya kan? Oke. Kalau gitu saya bantu agar kamu tidak bosan. Bagaimana Kanaya?" Kanaya terbelalak melihat apa yang ibunya lakukan. Ia ketakutan, namun badannya tak dapat bergerak. Apa-apaan ini? Sial. Pada jam 6 tepat, sebuah benda tajam menembus perut Kanaya. Pedih, perih. Seketika pandangan Kanaya buram. Ia terjatuh dan memegangi perutnya yang terus-terusan mengeluarkan darah. Entah dari mana kekuatan itu datang, tapi tiba-tiba Kanaya bangkit dari tempatnya dan mendorong ibunya. Lalu bergegas lari keluar untuk menjauhi rumah. Kakinya yang lemas ia paksa untuk tetap berlari. Tujuan Kanaya sekarang adalah pergi ke kantor polisi. Namun sayangnya, takdir berkata lain. Tiba-tiba saja terdengar ledakan itu. Sebuah benda tajam lagi-lagi menembus punggung Kanaya. Ia tersungkur ke tanah. Ternyata ibunya yang sudah dibutakan oleh nilai itu mengejar Kanaya dengan lekas dan melayangkan sebuah tembakan tepat di punggung Kanaya. Melihat badan Kanaya yang tak berdaya itu, membuat hati sang ibu menjadi puas, karena hasratnya sudah terpenuhi. Nadia meninggalkan tubuh Kanaya dan kembali ke rumahnya. Satu hal yang tidak Nadia ketahui adalah, Kanaya masih hidup. Gadis bermata biru itu melihat punggung ibunya yang begitu lekas menjauh. Lama-lama tubuh ibunya itu sirna, bagaikan daun yang terbang mengikuti angin. Entah kemana. Karena dirasa sudah aman, Kanaya bangkit dan berusaha untuk berlari menuju kantor polisi. Dengan jalan yang tergopoh,
Ia pun akhirnya sampai ke kantor polisi. Para polisi yang melihat seorang gadis berlumuran darah dan hampir tak dapat berbicara itu segera menelpon rumah sakit. Kanaya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan terhadap luka-lukanya. Nyatanya, Tuhan lebih menyayanginya. Kanaya dinyatakan tidak bernyawa saat di perjalanan menuju rumah sakit. Gadis yang malang itu harus pulang dengan jiwa yang rusak. Bukan janjinya yang ia selesaikan, namun perjalanan hidupnya yang ia selesaikan. Hidup dalam kebohongan, hidup dalam keterpurukan, hidup dalam ketidaktenangan, dan mati dengan mengenaskan. Itulah perjalanan hidup Kanaya, seorang gadis malang yang dipaksa kuat oleh keadaan.